Shalom buat semua jemaat yang rata-rata diberkati oleh Tuhan. Senang bersama dengan saudara pagi ini, ibadah secara online. Saya senang melihat muka-muka saudara ceria, gembira pada pagi ini. Dan terima kasih karena saudara masih setia mengikuti ibadah secara online pagi ini. Mari kita berdoa sebelum ibadah kita mulai. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk dapat bersama memuji dan memuliakan Tuhan pagi ini. Kami berdoa agar Tuhan memberkati kami, agar Tuhan memberikan sukacita kami, karena kami ingin memuji dan memuliakan Tuhan, belajar di bawah kaki Tuhan melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa, dan kiranya ibadah kita pagi ini hanya boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk memuji bersama-sama, memuliakan Tuhan di dalam pujian dan penyembahan kita pagi ini. Terima sukacita yang baru sore hari ini Tuhan. Dan kami mau bernyanyi bagi-Mu, menyanyikan kasih-Mu, kesetiaan-Mu, dan kebesaran-Mu. Terpuji nama-Mu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan berbalu, jangan khawatir saudara, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya. Putra datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Angkat suaramu, angkat
Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Kau mengasihiku tanpa berbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya, Tuhan. Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Kau mengasihiku tanpa berbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya, Kau mengasihiku tanpa berbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya, Tuhan. Kau segalanya yang ku percaya, Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku
jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Oh, ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Ajar ku berharap hanya padamu. Haleluya, sekali lagi saudara, terima kasih kesetiaan saudara masih setia mengikuti ibadah secara online. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan,
kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah secara online kita teruskan sampai ada pemberitahuan berikutnya. Yang kedua, pemberian atas talian untuk pemberian kasih, perpuluhan, dan pemberian misi seperti yang tertera di screen Anda saat ini. Yang ketiga, link sekolah minggu akan diberikan sebelum jam 11 lebih dan akan disend kepada semua gembala sidang, dan gembala sidang akan meneruskan di dalam grup sidang masing-masing. Yang keempat, khusus untuk semua gembala-gembala sidang, doa dan puasa kita teruskan setiap hari Jumat ini. Sekian pengumuman pagi ini. Dan pagi ini saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pastor Anwar Agin. Dipersilakan. Shalom, selamat pagi para anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan karena pada pagi ini saya diberikan kesempatan untuk mengkongsikan firman Tuhan kepada kita. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di sorga, berkati firman-Mu, urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, biar pada pagi ini bukan hamba yang kelihatan, tetapi Yesuslah yang kelihatan di dalam hamba. Dan biarlah lewat firman Tuhan ini, setiap kami yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mari kita baca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenaan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Tema yang saya berikan pada pagi hari ini ialah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang kita baca sebentar tadi, ayat ini menyatakan bahwa Daud seorang pribadi yang berkenaan kepada Tuhan. Saudara, mengapa atau kenapa Daud menjadi seorang pribadi yang berkenaan kepada Tuhan? Poin yang pertama, mengapa Raja Daud menjadi seorang pribadi yang berkenan kepada Tuhan? Karena Raja Daud memilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Di dalam ayat yang kita baca sebentar tadi, Allah sendiri menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku." Atau dengan arti kata yang lain, Raja Daud memilih kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Walaupun ia pernah melakukan dosa, tetapi selepas itu dia memilih untuk menyenangkan hati Tuhan. Daud pada mulanya pekerjaannya hanya sebagai gembala domba, tetapi karena kasih karunia Tuhan, dia diangkat menjadi seorang raja. Seorang raja yang hebat dan seorang raja yang dapat dibanggakan oleh bangsa Israel pada masa itu. Dan sebagai seorang raja, Raja Daud mempunyai pilihan, yaitu memilih
yang gelap ataupun yang terang, memilih untuk bersenang-senang dengan dunia atau memilih untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ternyata Raja Daud membuat pilihan yang tepat di dalam kehidupannya, yaitu dia memilih untuk mau menyenangkan Tuhan. Itulah sebabnya Raja Daud adalah seorang pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita ini, saudara. Kita ada pilihan. Kita ada kebebasan untuk membuat pilihan. Kita mau memilih untuk taat kepada Tuhan ataupun tidak. Kita memilih untuk taat beribadah kepada Tuhan ataupun tidak. Kita mau memilih untuk menyenangkan Tuhan seperti Daud di dalam kehidupan kita ataupun tidak. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Tetapi pada pagi ini, pesan firman Tuhan kepada saya dan kepada kita, supaya pilihlah jalan kehidupan seperti Daud, yang mau menyenangkan Tuhan di dalam kehidupannya. Amin, saudara. Tetapi saudara, pesan firman Tuhan ini bukan hanya untuk kita saja, tetapi kita perlu sampaikan pesan firman Tuhan ini kepada keluarga kita, kepada bangsa-bangsa yang belum lagi percaya kepada Tuhan, supaya mereka juga tidak tersalah memilih jalan hidup mereka, atau mereka tidak tersalah memilih di dalam kehidupan mereka. Kita harus memberitahu mereka untuk memilih cara hidup seperti Daud yang mau menyenangkan hati Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya mau membawa kita untuk melihat dua contoh dalam Alkitab tentang pribadi-pribadi yang telah membuat pilihan yang salah di dalam kehidupan mereka. Dan akibat daripada itu kehidupan mereka berakhir dengan tragik sekali. Sebenarnya banyak contoh-contoh di dalam Alkitab pribadi-pribadi yang membuat pilihan yang salah di dalam kehidupan mereka. Tetapi saya percaya dua contoh ini pun sudah cukup mengingatkan kita untuk tidak salah memilih di dalam kehidupan kita. Contoh yang pertama adalah orang-orang yang ada di zaman Nuh. Kalau kita baca Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, menyatakan Allah menilik bumi itu dengan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Di dalam ayat ini ada kalimat semua. Artinya, semua orang-orang yang ada pada zaman Nuh telah membuat pilihan yang salah di dalam kehidupan mereka, yaitu mereka semua memilih jalan kehidupan yang rusak atau kehidupan yang berdosa, dan mereka memilih untuk menolak kebenaran itu. Dan kalau kita baca 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima, di dalam ayat ini menyatakan bahwa Nuh adalah pemberita kebenaran. Dan lewat ayat ini saya percaya Nuh sudah menyampaikan kebenaran itu kepada orang-orang yang ada pada masa itu. Tetapi orang-orang yang ada pada masa itu memilih untuk menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nuh. Itulah sebabnya
mereka menuai atas pilihan mereka, yaitu kehidupan mereka berakhir dengan tragik sekali, yaitu mereka mati, semuanya dihanyutkan oleh air bah itu. Dan sudah pasti akhirat mereka juga tragik, karena mereka menolak kebenaran itu. Dan Alkitab jelas menyatakan, barang siapa yang tidak percaya atau menolak kebenaran itu akan dihukum. Dan contoh yang kedua ialah Lazarus dan orang kaya. Saya percaya semua orang percaya tahu kisah tentang orang kaya ini. Orang kaya ini juga membuat pilihan yang salah di dalam kehidupannya. Ada 3 alasan mengapa kehidupan orang kaya itu berakhir dengan tragik. Yaitu yang pertama ialah kehidupan orang kaya itu berakhir dengan tragik sekali karena dia memilih untuk berlambat-lambat untuk bertobat. Sewaktu dia berada di neraka, baru dia berkata, "Kasihanilah aku." Sewaktu dia berada di alam maut, baru dia mau bertobat. Tetapi sayang saudara, dia sudah terlambat. Dan alasan yang kedua, mengapa kehidupan orang kaya itu berakhir dengan tragik sekali, karena ia memilih untuk berkata tidak. Tidak kepada pertobatan dan tidak kepada panggilan Tuhan. Dan yang ketiga alasan mengapa kehidupan orang kaya itu berakhir dengan tragik sekali, karena dia memilih kehidupan yang duniawi. Di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 menyatakan, orang kaya itu selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari dia bersukaria di dalam kemewahannya. Kalau kita baca Alkitab terjemahan di dalam bahasa Malaysia, dia berkata seperti ini, orang kaya pakaiannya mahal-mahal dan kehidupannya mewah-mewah. Jadi lewat ayat ini, orang kaya itu memilih kehidupan yang mementingkan hal-hal duniawi, sehingga dia lupa kehidupan akhiratnya. Itulah sebabnya kehidupannya berakhir tragik sekali. Amin saudara. Saudara, daripada 2 contoh yang saya berikan di sini, saya percaya ini memberikan kita cukup kesadaran atau peringatan supaya kita tidak tersalah memilih di dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi sebagai hamba Tuhan, saya minta kepada setiap kita, mari kita memilih jalan kehidupan seperti Daud, yang memilih untuk hidup yang sentiasa menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Dan poin yang kedua, mengapa Raja Daud menjadi seorang pribadi yang berkenan kepada Tuhan? Karena Daud terbuka kepada teguran firman Tuhan. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 menyatakan, sewaktu Raja Daud ditegur oleh Nathan, dia berkata seperti ini, "Aku telah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu." Raja Daud pernah silap dan pernah berdosa seperti kita. Tetapi sewaktu dia ditegur oleh hambanya Nathan, dia tidak marah, tetapi dia terbuka dan menerima teguran walaupun dia seorang raja.
Dan Raja Daud bukan hanya terbuka dan menerima teguran saja, tetapi dia mengambil keputusan untuk bertobat dan berubah. Inilah sebabnya, alasan mengapa Allah sangat berkenaan kepada Daud. Saudara, kalau kita bercakap tentang teguran, ada seorang hamba Tuhan berkata begini, pengajaran yang benar itu adalah pengajaran yang menegur dosa atau membongkar dosa. Jadi saudara, bersyukurlah kita kalau ada hamba-hamba Tuhan dan ayat-ayat firman Tuhan yang menegur kita. Karena itu tandanya Tuhan sayang dengan kita. Amin saudara. Secara pribadi, saudara, salah satu hamba Tuhan yang saya suka pengajarannya adalah Pendeta Gilbert Lumandong. Karena pengajarannya adalah pengajaran yang menegur dan membongkar dosa. Walaupun ada orang yang mengkritik dengan khotbah dan pengajarannya, tetapi bagi saya, khotbah dan pengajaran Pendeta Gilbert itulah yang diperlukan pada akhir zaman ini, supaya banyak orang Kristen pada akhir zaman ini sungguh-sungguh dan serius di dalam mengikuti Tuhan. Karena orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh atau tidak serius di dalam Tuhan akan ditolak. Seperti jemaat-jemaat yang ada di Laodikia. Jemaat-jemaat yang ada di Laodikia ditolak oleh Tuhan karena mereka suam-suam kuku atau mereka tidak serius. Dan kita boleh baca ini di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-22. Amin saudara. Jadi sebagai kesimpulan saya di sini, ada dua hal yang kita sudah lihat tentang Raja Daud, yaitu mengapa Daud menjadi seorang pribadi yang berkenan kepada Tuhan, yaitu yang pertama, karena dia memilih kehidupan yang melakukan kehendak Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua, karena dia terbuka kepada teguran dan dia mau berubah. Jadi sebagai dorongan saya kepada kita semua, baik jemaat-jemaat atau kita yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ini, mari kita memilih cara hidup seperti Daud, yang walaupun dia seorang raja, tetapi tetap memilih kehidupan yang melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Amin saudara. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan telah mengajar kami tentang seorang pribadi yang hebat, seorang pribadi yang luar biasa, yaitu hamba-Mu Daud. Tuhan, tolong kami agar kami dapat menjalani kehidupan kami seperti Daud. Berkati kami, berkati setiap anak-anak Tuhan yang bersama-sama dengan kami dalam ibadah online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Jumpa lagi.